Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Master. Antum telah menjadi bagian dari Islam yang tak terpisahkan. Cina, negeri tirai bambu, Kung Fu Panda, pernah menarik perhatian kita semua dengan film seni bela dirinya. Sudahkah Anda pernah menonton film Once Upon a Time in China yang dibintangi oleh Jet Li? Itu bukanlah film yang menangkap vampir, namun sebenarnya menceritakan kisah nyata dari ahli kungfu ternama Wong Fai Hong. Nama muslimnya adalah Wong Faisal Hasan. Inilah jagoan kungfu yang terkenal dengan jurus Kick Without Shadow atau tendangan tanpa bayangan. Semula tak percaya beliau seorang muslim yang berusaha mengusir penjajah Inggris dari Cina. Namun fakta sejarah berbicara lain. Ada kebanggaan tersendiri atas Master Wong sebagai simbol perjuangan Islam di negeri komunis Cina. Rezim setempat menutupi kebenaran agama Master Wong. Lalu, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, ada 3 master yang saya kagumi, karena mereka berasal dari negeri yang sama, dan agama yang sama pula. Setidaknya, kita bisa mengambil 3 hikmah dalam satu kesamaan. Atau istilah zaman sekarang, kita bilang 3 in 1. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya bersama-sama membantu kami dalam mensiarkan dakwah Islam. Pertama, yang lagi viral adalah Master Deddy Corbuzier, seorang pesulap level dewa, mentalis, dan berakhir sebagai mu'alaf. Master Deddy telah 8 bulan mempelajari Islam sebelum meneguhkan keyakinannya. Dulu orang sempat membenci beliau karena pergantian keyakinan atau akidah istrinya. Namun setelah konversi agamanya Master Deddy, kita bisa belajar banyak hal. Master yang menurut saya berkontribusi terhadap menurunnya jumlah saudara muslim kita, ternyata akhirnya menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip walaupun tak sama persis dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an atau kisah Khalid bin Walid radhiyallahu an di zaman jahiliyah. Beliau yang sebelumnya orang yang sangat anti-Islam malah menjadi mu'alaf dan di saf terdepan membela Islam. Dan sebagai muslim yang mendambakan kejayaan Islam, sudah seharusnya kita terus-menerus mendakwahkan agama Islam. Bisa saja ada banyak orang yang kita duga antipati dan benci terhadap Islam, malah berbalik dan masuk membela agama Islam, seperti 2 sahabat yang saya sebutkan di atas. Kedua, Master Felix Shaw, seorang ustadz, mulai populer di Twitter, kemudian popularitasnya merambah ke YouTube, Facebook, dan Instagram. Ustadz yang walaupun banyak mengalami persekusi dari orang-orang yang tidak jelas, ternyata sukses menulis buku seperti Udah Putusin Aja, The Chronicles Muhammad Al-Fatih, 1453, Khalifah, dan lain-lain. Master Felix menjadi salah satu rujukan anak muda dan umat Islam di Indonesia saat ini. Tim Yuk Ngaji bersatunya menjadi brand dakwah terkemuka. Di bawah Al-Fatih Gian Studio, dakwahnya menjadi amal jariah yang membentuk kesolehan dan ketakwaan anak-anak kecil lewat animasi laris manis Nusa dan Rara. Darinya, saya belajar banyak jurus tentang keikhlasan dan bagaimana membangun sebuah sistem superpower yang akan melindungi kaum muslimin. Jika Master Deddy, pakarnya mentalis dan talk show, Master Felix, ahlinya dakwah, dan yang ketiga ini tidak kalah tampan dan menawan. Dia adalah Master Roger. Sekilas namanya mirip tokoh anime Jepang, Gold the Roger. Master Roger pernah menjadi idola remaja di awal era milenium. Hampir setiap gadis histeris terpesona akan karismanya. Sempat terpuruk karena masalah konsumsi narkoba. Darinya saya belajar bahwa kekayaan materi, popularitas tidak lantas membuat hidup di dunia serba bahagia. Dalam Islam, ia menemukan arti kebahagiaan yang hakiki. Bahagia bukan karena kaya harta, namun karena kekayaan di dalam hati. Itulah yang paling berarti. Banyak orang kaya, namun frustasi, sehingga gantung diri, mengakhiri jiwa dan raganya. Itulah ragam hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka dan kita semua dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. شكرا يا ربي شكرا